Oke cah, kembali lagi bersama channel Inti Film. Pada kali ini saya akan membahas alur cerita film yang amat menghauskan, yaitu film The Book of Eli. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan film ini menceritakan seseorang pengembara yang profesional bernama Eli. Ia berniat untuk menyelamatkan kitab suci terakhir untuk dibawa ke barat. Sekaligus saat perjalanan ditambahi berbagai rintangan dan godaan membuat film ini lebih hidup. Dan jangan lupa, seperti biasa saya selalu menyuruh Anda untuk menyiapkan makanan. Oke, mari kita makan. Mulai. Seorang pengembara yang bernama Eli, ia sedang melakukan perjalanannya ke barat dengan tujuan menyelamatkan kitab suci yang terakhir di bumi itu. Kemudian Eli melintasi jalan yang sangat sepi dan terbengkalai. Jalan tersebut sepi karena telah ditinggalkan pasca Perang Dunia Apokaliptik 2043. Dan Eli adalah salah satu orang yang selamat dari perang tersebut. Di perjalanan ia juga menyempatkan untuk mencari benda-benda yang sekiranya dapat membantu perjalanannya. Tetapi yang sangat penting bagi Eli adalah air, karena sejak terjadi perang itu semua suasana menjadi gersang. Entah efek dari perang tersebut atau lagi musim kemarau, itu terserah kalian. Intinya saya ikut-ikutan haus saat menonton film ini. Hari mulai larut, Eli pun segera bersih-bersih dan berniat untuk istirahat karena besok masih melanjutkan perjalanannya. Tidak lupa, ia selalu mengenakan AirPod untuk mendengarkan sholawatan saat istirahat. Hari mulai cerah, Eli pun bergegas melanjut perjalanannya ke barat. Kemudian ia dikejutkan dengan wanita yang menggunakan keranjang belanja rusak. Di saat Eli mendekati, ternyata itu hanya siasat tercelanya saja, dan muncullah sekelompok begal yang ingin merampok Eli. Tanpa lama-lama, mereka langsung membasmi Eli, tetapi dengan keahlian bertarungnya yang sangat ngawur, Eli berhasil melumpuhkan sekelompok begal yang amatir dengan gugup tersebut. Setelah itu, Eli pun langsung pergi dan melanjutkan perjalanannya ke barat. Di perjalanannya, ia diperlihatkan sekelompok geng motor klasik yang barusan kopdar. Mereka sedang merampok buku-buku seorang gadis dan memperkaosnya. Eli pun yang melihat gadis yang diperlakukan seperti itu, ia sangat bersedih hati. Oke, cerita tertuju ke geng motor yang mampir ke sebuah bar, dan tujuan ia merampok buku-buku itu ternyata untuk diserahkan kepada atasannya. Atasannya itu yang bernama Gernik. Ia adalah seorang kutu buku yang sangat berambisi, menginginkan buku suci terakhir supaya ia bisa berkuasa menjadi paling cerdas di antara semua orang, tepatnya buku yang dibawa Eli. Kembali kepada Eli, ia berniat untuk mencari air minum untuk memenuhi kebutuhan tenggorokannya yang sudah kering meronta-ronta. Tidak disangka, ia malah masuk ke bar milik Gernik, dan di dalam terdapat sekelumpukan geng motor klasik itu. Awalnya Eli biasa-biasa saja, tetapi malah salah satu dari geng itu membuat gaduh terhadap Eli. Alhasil semua geng itu dihajar dan dilumpuhkan oleh Eli. Saat akting bertarung berlangsung, tiba-tiba ia disetop oleh barista cantik bernama Solara. Dan Gernik yang melihat kegigihan Eli, ia sangat terkesan akan kehebatannya. Saat berbincang-bincang dengan Eli, Gernik mengetahui bahwa buku selama ini ia cari ternyata berada di tangan Eli. Dengan segala upaya, Gernik membujuk Eli agar menyerahkan buku itu. Dan tak hanya itu, Gernik juga menyuruh putrinya Salora untuk menggoda Eli, tetapi dengan iman dan takwa yang kuat, Eli justru malah membuat Solara tobat dan percaya kepada Eli. Keesokan harinya, Eli bergegas pergi karena ia sudah mengetahui niat busuk Gernik, tetapi anak buahnya Gernik sudah siap siaga untuk menyerang Eli. Dan lagi-lagi ia membuat hal yang membuat saya takjub. Eli pun melumpuhkan semua pasukan Gernik, dan satu peluru shotgunnya yang meleset ternyata malah mengenai dengkul si Gernik. Alhasil, Eli pun segera pergi dari tempat itu. Tanpa sepengetahuannya, Salora yang sudah
percaya kepada Ellie akan akhlak mulianya, ia berniat untuk pergi bersama Ellie untuk melakukan perjalanannya ke barat. Hari demi hari mereka lewati di tengah gurun yang gersang. Untungnya ada si cantik Salora yang selalu menemani di setiap langkahnya. Itu membuat Ellie lebih bersemangat akan perjalanannya. Bahkan saya yang menonton juga ikut semangat. Sampailah di sebuah gua. Di situ mereka saling bercerita satu sama lain, dengan Ellie menceritakan tentang buku itu yang akan ditempatkan oleh Ellie, di mana buku itu akan terawat dan terjaga. Di sisi lain, si Kernik tidak diam saja. Ia dengan segala cara berniat untuk merebut buku itu. Ellie yang merasakan hal itu, ia langsung bersembunyi di suatu rumah dan menyembunyikan buku itu. Tetapi usaha persembunyiannya Ellie gagal dan Ellie pun ditangkap. Melihat Solara yang disekap oleh Kernik, Ellie pun menyerahkan buku itu kepada Kernik. Dan dengan santainya, Kernik langsung menembak Ellie. Dan seketika langit langsung mengeluarkan petir seperti pertandanya akan muncul kutukan. Setelah mendapatkan buku itu, mereka semua pulang dan meninggalkan Ellie yang terpuruk nyekutel akibat rasa sakit akan peluru itu. Tetapi saat di mobil lain, Salora dengan terengginasnya ia bisa mengalahkan sebagian anak buah Kernik dan membawa kabur mobil itu untuk menjemput Ellie. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya. 2 jam kemudian mereka pun mulai mencium bau garam, dan tandanya itu adalah dekat dengan lautan. Kemudian sampailah di tempat yang mereka maksud. Tidak berselang lama, mereka pun masuk dengan tidak membawa buku itu. Tetapi otak cerdas si Ellie, ia bisa mengingat semua bagian yang ada di buku itu dan menyuruh penulis untuk menulis isi dari buku suci itu. Setelah sebagian buku suci itu semuanya selesai, Ellie pun meninggal akibat sudah tak kuasa menahan peluru yang sudah bersarang di perutnya. Dan Salora berjanji kepada Ellie, ia akan selalu menjaga imannya dan berterima kasih atas semua hal-hal baik yang diberikan oleh Ellie. Di sisi lain, si Kernik hidupnya mulai berantakan. Buku sucinya pun saat itu dibuka sudah kosong. Anak buahnya pun semuanya sudah mati. Dan tak hanya itu, ia juga kehilangan anak tercintanya, Salora, akibat ulahnya sendiri, dan film ini pun selesai. Ending yang sangat menghauskan. Oke, film ini bagiku sangat menarik karena terdapat Ellie yang mempunyai akhlak mulia dan ia selalu diberi kekuatan walaupun di akhir ia mati. Tetapi matinya Ellie dengan keadaan yang tenang. Dan amanat dari film ini adalah kita semua harus berbuat baik karena Tuhan akan senantiasa melindungi orang-orang yang berbuat baik dan kebenaran. Oke, cukup itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada suara-suara kecil yang mengganggu karena saya membuat video ini di luar ruangan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Oke, see you.